Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan masuk pada materi pertemuan kedua untuk praktikum dari pemrograman komputer 1. Oke, pada pertemuan 2 ini kita akan masuk materi mengenai operator atau tentang operator. Yang mana operator itu yang kita ketahui ada operator matematik, operator logika, operator penugasan, operator penaikan dan penurunan, serta ada operator ineri. Nah, oke. Sebelumnya, pada pertemuan satu sebelumnya, kita sudah melakukan sebuah pengenalan atau aplikasi yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalian terserah ingin menggunakan aplikasi atau IDE dari mana saja. Di sini saya menggunakan Codeblock, terserah jika ingin menggunakan Dev C++ atau menggunakan platform Android seperti Decoder dan lain-lain, itu terserah kalian. Oke. Selanjutnya, kita akan review tentang materi pada pertemuan satu kemarin. Oke. Sebelumnya sini kita buat dulu file baru untuk di pertemuan 2 ya. Kita buat namanya terserah ya, dan jangan lupa untuk save dengan nama .cpp. Jangan asal save. Jika dia asal save, dia otomatis .c karena .c itu berbeda dari bahasanya. Oke. Oke, kita review yang pertama. Materi pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang struktur ya. Yang mana struktur itu dimulai dengan preprosesor, yang mana preprosesor itu ada yaitu include IOStream untuk preprosesornya. Oke, selanjutnya ada struktur bagian kedua yaitu adalah program utamanya. Di sini kita buat saja int main untuk program utama. Nah, ini merupakan struktur program untuk C++, struktur utama dari program C++. Oke. Selanjutnya kita sudah pernah menggunakan tipe apa? Sebelumnya juga di pertemuan pertama kita mempelajari tentang tipe data, yang mana tipe data itu ada integer, float, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita menggunakan tipe data integer terlebih dahulu. Lalu kita buat ada juga kita mempelajari tentang variabel, yang mana variabel itu adalah penamaan dari tipe data yang ada. Oke, penamaannya di sini kita bebas. Di sini saya menggunakan build 1 dan build 2. Dan jangan lupa titik koma setiap akhir statement. Statement itu yang ada di dalam program utama. Kalau ini jangan dikasih titik koma di int main, sama ini include di preprocessor ini jangan dikasih titik koma. Oke, di sini jangan lupa titik koma. Di sini untuk memisahkan menggunakan untuk memberi dua nama variabel bisa menggunakan koma. Nah, jika di akhir statement menggunakan titik koma, kita bisa menggunakan seperti ini. Di sini biar lebih singkat saja, saya gunakan build 1, build 2. Oke. Oke. Selanjutnya sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang cout atau menampilkan tulisan atau menampilkan hasil ke layar gitu. Misal sini kita isi terlebih dahulu bilangan 1 itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi bisa kita cout kan apa ya? String jadi cout yang mana kita buat bilangan 1 sama dengan build 1, dan untuk akhir dari statement bisa kita buat inline gitu. Oke. Ini sebelumnya dia harus menggunakan std gini ya. Nah, jika ingin menggunakan penulisan cout, kita harus menggunakan std.2 dua kali. Nah, untuk mempersingkat dengan menggunakan cout, kita harus juga membuat di atas sebelum
program utama kita harus membuat using namespace std terlebih dahulu. Oke. Std untuk memanggil cout ini secara lebih singkat lagi, atau cout dan cin itu secara lebih singkat lagi. Kita bisa menggunakan seperti ini. Lalu jika di running kan, maka akan tampil bilangan 1 sama dengan 2. Oke, bilangan 1 sama dengan 2. Oke, dan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang penginputan. Nah, bisa kita buat juga penginputan nilai. Di sini kita copy aja yang ini. Bilangan 1. Ini kita hapus. Jangan lupa titik koma. Lalu kita gunakan cin. Cin ini untuk input. Dan tanda panahnya ke sebelah kanan. Nah, untuk cin, misal kita ingin mengisi bilangan 1, yaitu, jadi kita isi cin bilangan 1. Oke, jadi cin bilangan 1 nanti diisi sini. Nanti akan tampil cin bilangan 1 di sini. Kita coba. Bilangan 1, kita isi 3, maka hasil dari bilangan 1 itu adalah 3. Oke. Oke, itu saja mengenai review tentang materi pertemuan pertama kita terlebih dahulu sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian operator. Oke, pada bagian operator itu pertama ada operator yang namanya operator matematika atau operator matematik. Oke, operator matematik itu yang kita ketahui ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, oke. Serta kalau di pemrograman ada 4 itu juga. Nah, lalu ada tambahan satu lagi yaitu sisa bagi. Oke. Yang mana pada masing-masing operator itu memiliki simbolnya masing-masing. Yang mana? Oke. Nanti kita jelaskan. Pertama kita masuk dulu itu terlebih dahulu seperti ini. Ini kita hapus. Ini ada input bilangan 1. Lalu kita buat juga input bilangan 2. Ya. Input bilangan 2. Oke, di sini kita buat bil 2. Di sini ada input bilangan 2. Oke. Selanjutnya kita buat cout integer hasil. Untuk membuat hasil, kita buat variabel hasil. Oke. Di sini kita memiliki pertama itu ada operator matematik penjumlahan, yang mana cara membuat operator atau membuat penjumlahan itu seperti apa pada pemrograman C++ itu kita bisa buat seperti ini. Hasil sama dengan apa yang mau kita hasilkan terlebih dahulu. Apa yang kita ingin kita buat terlebih dahulu. Ini hasil, oke? Namanya jangan lupa, jika dia di sini huruf kecil, harus huruf kecil semua. Jangan dibuat, divariasikan di sini. Misal ini huruf kecil, kita buat hasil gini. Ini pasti berbeda. Jadi kita wajib membuat sama jika dia huruf kecil, oke? Jadi sini hasil sama dengan, oke? Hasil sama dengan, untuk penjumlahan itu ada bil 1 tambah bil 2. Ya, pada penjumlahan pada umumnya gitu. Lalu selanjutnya kita buat cout. Kita buat sini cout hasil sama dengan, terus hasil. Kita buat inline endl. Oke, ini untuk hasil. Oke, kita coba untuk penjumlahan. Bilangan 1 kita isi pertama misal 3, lalu bilangan 2 itu ada 4. Maka hasil itu sama dengan 7, hasil penjumlahan. Oke? Oke. Hasil. Oke, selanjutnya itu ada bagian pengurangan. Ada selisih, yaitu ada operator matematika yang kedua itu adalah selisih, atau biasanya kita sebut pengurangan, yaitu untuk pengurangan itu sama juga seperti penjumlahan, itu ada menggunakan simbol ya kurang juga gitu, simbol minus itu, atau simbol kurang, atau simbol strip. Oke, sini. Oke, ini langsung aja. Ini saya ubah, atau
Jika lebih ingin membuatnya, bisa dibuat di sini dan sebaiknya jangan dihapus gitu. Di sini tadi kan ada hasil penjumlahan, di sini ada hasil pengurangan gitu kan. Nah, kita buat sini bilangan hasil penjumlahan hasil pengurangan. Oke, kita runningkan. Oke, kita buat bilangan 1 lebih besar daripada bilangan yang kedua, oke. 5 ditambah 3, 8. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, hasilnya 8 sama 2. Oke. Oke. Selanjutnya ada operator matematika yaitu perkalian. Oke. Nah, untuk perkalian itu bisa menggunakan simbol kali gitu atau simbol bintang, bukan simbol kali. Kalau simbol kali kan seperti X gini. Nah, ini kita menggunakan simbol bintang. Oke. Jika kalian mengikuti ini lebih baik jangan dihapus. Ini saya menggunakan dihapus saja ya. Oke, dan jika menggunakan pembagian itu bisa menggunakan per atau slash. Nah, di sini bisa kita ini anggap aja perkalian, ini anggap aja pembagian. Oke, di runningkan. Bilangan 1, misal kita ada bilangan 1, berapa ya? 3, 4 ya gitu ya misalnya. Ada bilangan 1 itu 4, dan bilangan 2 itu adalah 3. Oke. Oke, 4 kali 3, 12. Lalu pembagian 4 kali 4 bagi 3 sama dengan 1. Nah, kenapa di situ hasilnya 1? Kenapa hasilnya bukan 4 bagi 3 berapa? Oke, ini agak pusing dikit ya. Coba kita buat 7 kali 3 misalnya ya. Oke. Di sini bilangan 1, 7, bilangan 2, 3. Oke. Di sini ada hasil penjumlah perkalian itu. Ini harusnya perkalian ya. 7 kali 3 itu 21. Oke, betul. 7 per 3 itu sama dengan 2. Harusnya 7 per 3 itu sekitar 2,3 gitu ya. Nah, di sini hasil pembagiannya kok 2? Karena di sini kita menggunakan integer, bukan menggunakan float. Nah, untuk bilangan berkoma, kita wajib menggunakan float. Jadi di sini hasil bisa kita ganti dulu. Coba dengan variabel float. Oke, coba kita runningkan. Coba ini 7 per kali 3. Itu 21. Oke, ini belum ya. Ini hasil float. Oke, coba ulangi. 7, 3. Oke, masih belum. Coba ini diganti juga float. Float supaya bisa bilangan berkoma. 73. Oke, 2,33. Gitu. Jadi, kita wajib menggunakan float jika kita ingin menggunakan angka bilangan berkoma. Nah, bagaimana kita bisa menentukan float atau tidaknya dari suatu variabel atau tipe data? Untuk menentukan suatu variabel atau tipe data itu, kita menggunakan float atau integer itu menggunakan yang gimana ya? Bisa dibilang itu logikanya seperti apa? Misalnya ini pembagian. Pembagian itu udah pasti hasilnya ada bilangan berkoma. Nah, itu udah pasti kita wajib menggunakan float pada masing-masing variabel gitu ya. Pada masing-masing tipe data variabelnya itu kita wajib menggunakan float. Nah, jika kita menggunakan variabel itu tidak menggunakan koma, tidak menggunakan bilangan berkoma, kita jangan menggunakan float. Itu misalnya nanti suatu saat nanti akan menggunakan perulangan yang mana perulangan itu udah pasti ada 10 kali. Nah, itu 10 kali itu 1 sampai 10 itu wajib menggunakan integer, jangan menggunakan koma. Atau nanti di sini ada hasil bagi atau operator hasil bagi nanti. Nah, ini kan tadi ada 5, ada operator hasil bagi itu bisa wajib menggunakan integer. Oke.
Oke, selanjutnya tadi ini udah untuk menentukan float. Oke, selanjutnya kita menggunakan hasil bagi. Nah, di sini nanti hasil bagi itu menggunakan seperti ini. Menggunakan persen. Sekali aja persen. Hasil sama dengan bilangan 1, bilangan 2. Harusnya di sini error karena kita menggunakan float. Nah, seandainya kita menggunakan integer, itu pasti running. Nah, untuk hasil bagi itu wajib kita menggunakan float. Oke, untuk hasil bagi kita wajib menggunakan integer, bukan float. Nah, di sini kita ganti untuk pada bilangan 1 dan bilangan 2 itu menggunakan integer dan hasil itu menggunakan float. Menggunakan integer juga. Maka di sini misal kita menggunakan bilangan 1, sisa bagi dari bilangan 1 itu berapa gini. Mungkin gini, inputannya harus gini. Misal kita punya nilainya 7. Nah, lalu kita buat per berapa? Misal per 3 per 4 lah ya misalnya. 7 per 4. Nah, sisa bagi dari 7 per 4 itu berapa gitu. Nah, 7 per 4 itu harusnya tidak bisa ya kan. 7 per 4 itu harusnya 1, sekian sekian sekian. Berarti 1 gitu. Maka sisa baginya itu dia karena dia integer. Karena 7 per 4 itu 1 dan komanya itu dia dihitung, maka sisa baginya itu berapa? Itu ada 3 harusnya. Jadi sisa baginya itu 3 gitu. Jadi itu merupakan sisa bagi. Atau coba kita lebih menggunakan, misal menggunakan contoh berapa ya? 10 di sini ya. 10 dengan nilai itu 2, 3, 2 lah. 3 lah ya. Jadi 10 per 3 itu tidak bisa. 10 per 3 itu 3, sekian. Berarti itu sekitar 9. Itu ada 3, sekian. Jadi kalau 3,9 itu pada nilai 9. Jadi sisa baginya itu ada 1. Ya kan? Jadi sisa bagi itu adalah sisa dari pembagian yang mana pembagian yang kita gunakan itu tidak menggunakan float atau di situ kita menggunakan integer gitu. Jadi di situ untuk pembagian itu kita tidak menggunakan ya itu biasanya ini lebih sering digunakan untuk menentukan bilangan genap atau ganjil yang mana pada bilangan genap itu bisa kita hitung yang mana ketika 1 di per apa sisa bagi 1 itu udah pasti tidak 0 ya kan. Nah, jika dia sisa baginya 0, maka itu udah pasti genap dan dia sisa baginya itu tidak 0, itu udah pasti ganjil gitu maksudnya. Jadi perhitungan bilangan ganjil genap itu tidak menggunakan menentukan bilangan ganjil dan genap itu udah pasti menggunakan sisa bagi gitu maksudnya. Oke, itu untuk operator matematika pada pada C++ ini. Nah, jadi tadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta sisa bagi. Itu untuk operator matematika. Oke. Selanjutnya kita memiliki operator relasi. Yang mana operator relasi itu seperti operator besar kecil, seperti operator logika gitu ya. Tidak sih, bukan operator logika. Itu seperti menunjukkan besar kecilnya gitu. Atau ini langsung aja kita contohkan gitu ya. Oke, ini kita hapus. Bagi kalian yang sudah mengerjakan, lebih baik jangan dihapus gitu ya. Oke, di sini operator relasi itu ada 6. Itu ada besar dari, kecil dari, lalu ada besar sama dengan, kecil sama dengan, lalu tidak sama dengan. Oke. Oke, yang pertama kita menggunakan besar dari. Oke. Maksudnya itu seperti apa? Hasil kita buat seperti ini ya. Hasil bil 1 besar dari bil 2. Itu menggunakan panah gini sekali. Kalau panah besar dari ini 2 kali, ini maksudnya input. Kalau ini sekali, ini maksudnya besar dari gitu. Maka di sini harusnya cout hasil sama dengan
hasil NDL. Nah, karena di sini hasil bukan integer. Harusnya ini hasilnya bukan integer karena lebih ke logika. Ini bisa kita ganti menjadi bool. Karena kita menggunakan nantinya ini bilangan true atau false gitu. Jadi hasil sama dengan harusnya kita input dulu. Misal kita input 5 dan bilangan 2-nya itu 3. Harusnya hasilnya itu true atau 1 gitu. 1 bernilai true itu untuk bool ya, boolean atau tipe data boolean. Dan dia kalau dia false atau salah itu ini kan 5 besar dari 3. Itu artinya besar. Itu termasuk besar. Berarti 5 sama dengan besar dari 3 itu true. Oke, itu benar. Lalu coba kita buat 3 besar dari 5. Itu hasilnya false atau bisa dilihat 0. Oke? Gitu. Selanjutnya itu untuk besar dari. Lalu bagaimana 3 bilangan satunya 3 dan bilangan 2-nya 3 juga gitu. Kita buat coba. Apakah dia true atau false? Harusnya kalau besar dari itu false. Ya, 3 bilangan 2-nya 3. Itu false. Hasilnya di sini 0. Itu artinya false ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan kecil dari. Ada kecil dari ya. Kecil dari. Yang mana kecil dari itu untuk penulisannya seperti ini juga. Kebalikan dari besar dari gitu. Lalu ketika kita runningkan 2 dan 3 itu true karena bilangan 1 lebih kecil dari 3. Oke. Udah paham lah jika contohnya sama seperti tadi. Oke. Selanjutnya operator relasi yang ketiga itu ada besar sama dengan. Maksud besar sama dengan itu, jika angkanya itu, bilangannya itu sama, maka dia otomatis udah itu bernilai true. Nah, kita coba. Tadi kan 3 untuk yang besar dari 3, bilangan satunya 3 dan bilangannya 2, 3 itu hasilnya false. Maka kalau di sini besar sama dengan 3 dan bilangan 2-nya itu 3 juga, maka hasilnya true karena dia besar sama dengan 3. Berarti jika dia termasuk dia sendiri itu udah pasti true. Maka di sini hasilnya 1 dan dia bernilai true. Oke. Selanjutnya lalu sisanya itu ada besar juga. Jadi selama dia sama dengan dan besar itu hasilnya true. Dan jika dia selama besar dan kecil itu false gitu. Lalu di sini ada kecil sama dengan bilangan 2 berarti jika dia 3 dan 3 itu udah pasti true. Dan dia kecil juga. Jadi misalnya ada bilangan 1 nih 3. Nah, selama dia nilainya 1 atau 2 atau 3 itu udah pasti true dan dia 4 atau 5 itu udah pasti false. Jadi di sini 1, 2 dan 3 ini true ya, misalnya 3. Nah, itu true gitu maksudnya. Oke, selanjutnya itu ada sama dengan. Nah, sama dengan di sini penggunaannya operator relasi sama dengan itu membuat sama dengan 2 kali. Perbedaan dari sama dengan 2 kali dan sama dengan ini itu jelas berbeda. Untuk sama dengan sekali itu dimaksudkan untuk memasukkan hasil atau memasukkan variabel. Di sini kan menyamakan variabel gitu. Kalau untuk membandingkan itu harus 2 kali. Itu maksudnya. Jadi untuk membandingkan bilangan itu wajib 2 kali sama dengannya. Maksud sama dengan 2 kali itu apa? Ketika kita membuat misal nih, kita ada 4, bilangan satunya 4 dan bilangan 2-nya 4, itu sama dengan. Berarti itu hasilnya true. Lalu jika kita membuat bilangan satunya 4 dan bilangan 2-nya 3, itu false, 0. Nah, begitu juga sebaliknya, 3 atau 4. Itu karena dia sama dengan, itu udah pasti true gitu.
Kalau dia tidak sama dengan itu false gitu maksudnya. Selanjutnya ada operator pembanding atau operator relasi itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu maksudnya dia tidak sama dengan. Jadi kebalikan dari sama dengan dua kali tadi. Nah, sama dengan dua kali tadi harus sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan, kalau 4 sama 4 itu false. Nah, jika dia berbeda, kedua bilangannya berbeda, itu udah pasti true. Jadi gini, 3, 4 itu true. Atau sebaliknya, 4 sama 3. Mau itu dia besar atau itu mau kecil, selagi dia tidak sama, itu udah pasti true gitu. Oke, itu ada 6 dari operator pembanding. Ada besar, kecil, besar dari, enggak. Yang pertama ada besar dari, ada kecil dari. Yang ketiga ada besar sama dengan. Lalu keempat ada kecil sama dengan. Lalu kelima ada sama dengan. Lalu keenam ada tidak sama dengan. Oke. Itu untuk operator relasi. Oke. Selanjutnya itu ada operator logika. Yang mana operator logika itu membandingkan antara dua true dan antara dua boolean. Gimana maksudnya? Di sini ada misal nih kita buat hasil 1 ya, lalu hasil 2. Oke? Hasil 1 itu menggunakan boolean. Misal di sini kita buat sama dengan aja ya. Lalu hasil 2 itu menggunakan bil 2, bil 1 kecil dari bil 2. Kita pakai sama dengan gitu ya. Pakai sama dengan aja gitu. Di sini harusnya nah gini. Kita copy paste, oke. Hasil 1, hasil 2. Lalu di sini ada kita buat juga hasil yang untuk ketiganya ada hasil lagi. Hasil yang terakhir ini yang merupakan operator logikanya ya. Itu ada hasil sama dengan hasil 1. Kita logikan pertama operator logika itu ada 3. Yang pertama ada AND, lalu ada OR dan ada NOT. AND itu berarti dan, OR itu berarti or atau gitu. Not itu berarti tidak gitu. Berarti memang tidak. Berarti gini maksudnya. Berarti misal untuk perlambangan N itu menggunakan tanda ini 2 kali. Atau biasa kita sebut lambang ini N juga ya. Oke, bisa kita menggunakan itu 2 kali, jangan sekali. Oke. Kita menggunakan hasil 2. Hasil sama dengan hasil N hasil 2 gitu. Misal nih. Hasil 1 bilangan pertama itu kita buat 4 sama 3. Yang mana 4 besar dari 3. Berarti hasil 1 ya, hasil 1 ini udah pasti true dan hasil 2 itu false. Nah, ketika hasil 1 dan hasil 2, aduh lupa pula. Kita ulang. 4 dan 3 ya. Oke, ketika hasil 1 dan hasil 2 itu tidak sama-sama true, maka udah pasti false. Itu maksudnya. Ketika salah satu itu udah ada yang 0, itu pasti 0. Jadi, N itu hasilnya itu wajib 1. Jadi, maka hasilnya itu 1 atau true. Ketika itu ada 0, ada false, maka dia hasilnya false gitu. Nah, maka coba kita buat itu 3 sama 3. Karena dia sama dengannya 2 kali. Pakai sama dengan ya. 4 dan 4. Itu hasilnya true. Nah, ketika hasilnya sama-sama true, antara hasil 1 dan hasil 2 itu true,
maka hasil akhirnya itu true, gitu maksudnya. Jadi operator logika itu gini sih ya. Kita coba cari logika N. Harusnya udah kalian pelajari di logika informatika. Kalau di semester 1 ada mata kuliah logika informatika. Itu ada gerbang logika N. Ketika dia true ketemu true itu hasilnya true, dan true ketemu false itu hasilnya false. Lalu kita ketemu mana ya? Nah, ini untuk N ya. Ini 0 nih false, yang 1 ini true. Ini false ketemu false itu pasti false. False ketemu true itu pasti false. True ketemu false itu pasti false. Lalu true ketemu true maka true. Nah, di sini ya kan, jika kita buat 4 sama 3 itu true ketemu false, itu hasilnya false. Lalu kita buat 3 sama 3 itu true ketemu true, hasilnya true. Oke. Selanjutnya ada operator kedua, itu OR dengan simbol ini. Yang ada sebagian atas shift, atau jika di keyboard ada di bagian atas shift dan sebelah enter gitu. Ini tanda garis 2 kali, ini maksudnya OR gitu. Ketika hasil 1 dan hasil 2 di OR kan, maka itu jika dia true ketemu false itu hasilnya false, true. Kebalikan dari N tadi. Nah, di sini hasilnya true ya kan. Walaupun di sini ada false. Di mana gerbang logikanya itu seperti ini. Nah, false ketemu false itu pasti false, lalu true ketemu false itu true, true, true. Udah pasti true walaupun salah satunya ada false. Cara menentukannya gimana? Nah, untuk OR cara menentukannya itu ada jika ada satu pada pada bagiannya itu udah ada satu aja, yang satu nilainya, yang true nilainya itu pasti true. Nah, jika di sini ada satu aja nilainya yang 0 atau false, itu udah pasti false, gitu maksudnya. Oke, selanjutnya ada gerbang NOT atau gerbang kebalikan atau tidak gitu. Nah, kalau NOT ini tidak dibandingkan. Jadi, hasil dari NOT itu gimana maksudnya? Kita ambil hasil satu aja di sini ya. Oke. Ketika hasil itu NOT hasil, maka itu dia kebalikan dari hasil pertama gitu. Maksudnya itu gimana? Kita runningkan. Hasil yang pertama kita misalnya buat true aja ya. Nah, ini true ya. Hasil pertama true, maka hasil kedua akhirnya itu false. Nah, ini abaikan yang kedua karena tidak kita hitungkan. Nah, di sini true, maka di sini hasilnya false. Lalu jika kita di sini buat false, maka hasilnya true. Ini kita buat false. Di sini 4, maka hasilnya di sini ya. Kita perhatikan bagian 1 sama 3 aja. Yang 2 kita abaikan. Nah, di sini hasilnya true. Ketika kita buat dia false, maka dia dapatnya true. Gitu maksudnya. Itu untuk operator logika. Selanjutnya ada operator penugasan. Nah, operator penugasan itu sudah kita pahami sebelum-sebelumnya. Yang mana penugasan itu hanya memiliki sama dengan. Yang mana ini sama dengan ini termasuk penugasan. Itu maksud dari operator penugasan. Jadi penugasan hasil ini dimasukkan ke dalam variabel hasil. Nah, itu maksudnya sama dengan ini. Itu maksud dari operator penugasan. Oke, selanjutnya ada operator penurunan. Ini kita hapus. Kalian lanjut aja ke bagian bawah ya. Jangan dihapus kalau mengikuti ini. Oke. Bagian bawah. Ini saya hapus. Oke. Selanjutnya di sini kita memiliki operator penaikan dan penurunan yang mana simbolnya itu ada plus plus dan minus minus. Oke. Maksud dari operator penaikan dan penurunan ini seperti ini. Ini ada kita membuat bilangan 1 itu nanti ada input gitu ya. Nah, kita buat bil 1 plus plus titik koma.
bil 2 minus minus titik koma. Jangan lupa titik koma. Supaya tidak error, jangan lupa titik koma. Oke. Selanjutnya kita ambil hasil. Ya. Hasilnya bilangan 1, bilangan 2. Oke. 1 bil 1 inline. Bil 2 inline. Oke. Maksudnya itu apa? Itu maksudnya plus-plus itu penambahan. Ini biasanya kita sering digunakan ketika di perulangan. Itu nanti jika kita sudah masuk materi perulangan, maka kita akan sering menggunakan ini. Gitu. Misal di sini kita input 3. Untuk bilangan satunya 3. Lalu bilangan 2-nya itu 8. Maka hasil dari bilangan 1 dan bilangan 2 itu ada 4 dan 7. Gini. Nah, kenapa 4 dan 7? Karena 3 plus plus itu 3 plus plus berarti 3 tambah 1. Berarti 4. Nah, kalau 8, bilangan 2 ini karena kita menggunakan minus-minus. Itu maksudnya 8 kurang 1. Nah, udah pasti paham lah. 8 kurang 1, 7. Jadi, bilangan yang ada itu dikurangi 1 atau ditambahi 1. Kalau plus-plus ditambah 1. Kalau minus-minus dikurang 1. Oke. Selanjutnya itu ada operator unary atau operator tambah. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu unary sama dengan, coba kita buat apa ya? So, ini integer. Oh, enggak gitu. Oke. Sini ada bil 1 plus sama dengan 2. Nah, lalu kita buat bil 2 minus sama dengan 2. Itu artinya sama seperti plus-plus tadi dan minus-minus tadi. Nah, jika kita menggunakan plus sama dengan 2, itu tambahnya 2 kali. Dan minus sama dengan 2, itu minusnya 2 kali. Oh, ini terbalik. Ulangi. Kita cut. Ini kita hapus saja. Dan kita running. Bilangan 1 itu kita buat 4. Dan bilangan 2 itu 9. Berarti bilangan 1 itu hasilnya 6. Dan bilangan 2 itu hasilnya 7. Oke? Karena di sini plus sama dengan 2 itu tambah 2. 4 tambah 2, 6. Minus sama dengan 2 berarti itu kurang 2. Minus berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Nah, jadi itu lebih bisa di custom lagi ini. Mau 3 atau 3 atau 4 itu terserah kita. Kalau plus-plus tadi hanya 1, kalau minus-minus itu hanya 1 juga gitu. Dan untuk perkalian dan pembagian ada juga gitu. Jadi untuk perkalian bisa kita gunakan bintang sama dengan. Lalu untuk pembagian bisa kita gunakan per sama dengan. Nah, untuk kalian gitu ya, per sama dengan per 2 lah ya. Oke. Jadi bilangannya itu dikali 2 dan dibagi 2. Misal 4 kali 2 itu nanti hasilnya 8 dan 10 bagi 2 hasilnya itu 5. Jadi bilangan 1 itu 8 dan bilangan 2 itu 5. Oke, sampai di situ untuk operator unary. Oke. Itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ini, untuk tugas pada pertemuan 2 ini, kita tadi sudah membuat program. Itu ada beberapa operator yang mana operator matematika, operator relasi, operator logika, dan operator penugasan, operator penaikan dan penurunan, serta operator unary ya kan. Nah, jadi kalian buat program. Jadi kan ini kan saya hapus-hapus tadi. Nah, jadi kalian buat program yang mana pada bagian 1 itu kalian buat semuanya itu jadi ya tugas.
Ini terlalu kecil. Bentar ya. Oke, tugasnya itu buat program mencakup semua materi pada hari ini gitu. Ini kebesaran. Oke. Lalu apa aja yang dibuat pada hari ini? Ketika kita kan udah buat pada hari ini itu ada beberapa operator, itu ada pertama operator matematika, lalu ada operator relasi, dan operator logika, penugasan, ya kan, penaikan, penurunan, dan penurunan, serta operator unary. Oke. Jadi tadi kan ada program nih yang saya buat itu. Ini kan programnya saya buat sambil saya hapus. Nah, jadi kalian buat programnya dari operator matematika, yang mana operator matematika tadi ada 6, ada 5 ya. Dibuat apa tuh? Oke. Yang mana tadi operator matematika itu dibuat pada masing-masing program itu ada 5. Nah, buat kelima-limanya tuh di sini. Dan untuk di satu program aja. Lalu di operator relasinya itu buat semuanya juga di sini. Operator relasi ada 6 ya tadi ya. Iya, ada 6. Lalu operator logika ada 3. Nah, buat semuanya di satu program. Jadi buat satu program aja. Lalu tinggal hasilnya nanti di copy dan di paste ke Word, lalu screenshot dari running ininya. Running ini jangan lupa di screenshot juga. Nah, screenshotnya di crop jangan di full ya. Kalau bisa di crop, bisa menggunakan snipping tool. Nah, ada nih screenshot nih. Nah, tinggal pilih yang mana mau di screenshot. Nah, itu udah pasti tercrop gitu. Oke, dan itu ada semuanya ya dari semua operator ini dibuat. Paling yang tidak ada itu operator penugasan, karena operator penugasan itu sama dengan, berarti ada dari operator matematika, relasi, logika, penaikan dan penurunan, serta unary. Itu membuat semuanya. Oke, itu dikumpulkan sampai minggu depan. Bukan, Umar. Oke, itu dikumpulkan sampai minggu depan, dan buat file seperti ya hasil program, hasil tugasnya itu buat ke dokumen PDF ya, atau terserah lah mau Word atau PDF gitu. Oke, jangan lupa ya copy dan screenshot ya. Oke, dan itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Ini tugasnya ya. Jika ada yang bingung masalah tugas, bukan tugasnya seperti apa gitu ya, bingung tugasnya itu, masih bingung kayak mana, bisa ditanyakan. Atau masih bingung tentang materinya, bisa ditanyakan juga.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.